Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah, salam sehat dan semangat untuk kita tetap mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu, untuk kita yang di tempat ini dan juga rekan-rekan yang menikmati siaran ini via YouTube. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Apa yang menjadi niat hati kami saat ini, biarkanlah Engkau memberkati ya Tuhan ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya semuanya boleh jadi karena kehendak dan pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, Kamu nyata atas ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Segala puji hormat hanya bagi Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, biarkanlah menjamah melawat segenap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik kita yang ada di tempat ini dan juga rekan-rekan yang ada di rumah dan tempat masing-masing. Mari kita menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Tuhan, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin. Rindu Kau
kami tetap memuji-Mu, kami tetap mengagungkan-Mu ya Tuhan. Situasi kondisi alam seperti apapun, biarkanlah kami tetap memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami rindu untuk menikmati kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami sekalian. Awal tengah hingga akhirnya kami menikmati satu pemberitaan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus saja menolong, memimpin kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mencoba untuk mengingat beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara melihat adanya fenomena baru, kelangkaan minyak. Kemudian apa yang menjadi satu fenomena baru lagi adalah bahwa ada banyak orang berdesak-desakan, berkerumun luar biasa, berebut untuk memborong atau membeli minyak. Tidak tahu apa yang membuat mereka mendorong mereka berdesak-desakan, berkerumun sampai luar biasa. Ya, ada tangis jerit dari si anak kecil karena terjepit desakan orang yang berkerumun itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kalau seseorang tidak memiliki minyak, kemudian orang itu bisa berakibat tidak bisa makan, atau bahkan sampai seorang itu mungkin bisa terdampak sakit karena orang tidak masak menggunakan minyak, sehingga sampai suatu saat, suatu waktu kita mendapati satu fenomena saling berebut minyak goreng, apakah dengan membeli bijian ataupun memborong di sana. Tetapi itu adalah satu fenomena. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, perhatikan baik-baik, disadari atau tidak disadari, bagaimana kehidupan kekristenan kita, bagaimana kehidupan kerohanian kita, kebergantungan kepercayaan kita kepada Tuhan, bagaimana berlangsungnya. Apakah seperti biasa-biasa saja, ataukah semakin indah, semakin baik, semakin intens seseorang memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, atau bahkan sebaliknya daripada itu, yaitu orang mulai jauh daripada Tuhan, orang mulai undur daripada Tuhan, orang mulai tidak berkomunikasi lagi dengan Tuhan karena mencoba untuk bertahan hidup, mencoba untuk membuat sehingga kehidupan ini ada terlebih dahulu, tersaji terlebih dahulu, sehingga kehidupan rohani ini mulai terabaikan, mulai tersisihkan, mulai kendor, mulai undur dari hadapan pemandangan Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan nats kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Saya ingin mengajak kita sekalian membaca nats ini bersama-sama, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Demikian ini firman Tuhan.
1-3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Pagi hari ini saya ingin sampaikan judul renungan kita, yaitu cara hidup orang yang ditebus. Bagaimana cara hidup orang yang ditebus? Bagaimana gaya hidup orang yang telah ditebus, yang telah menerima, yang telah menikmati satu karya penebusan. Bukan penebusan orang, bukan penebusan manusia, tetapi karya penebusan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di awal tadi saya telah singgung sedikit bahwa adanya satu fenomena seseorang manakala mencoba untuk mengatasi hidupnya karena kekurangan minyak, karena mungkin perlu minyak, mereka harus berebut, berdorong-dorongan, berhimpit-himpitan, dan mengabaikan yang lainnya untuk mendapatkan minyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan pada saat sekarang ini, manakala kita diperhadapkan dengan adanya pandemi yang masih juga belum berakhir saat ini, dalam pemberitaan-pemberitaan media massa, televisi ataupun media-media yang lainnya, perhatikan baik-baik, masih belum berakhir juga. Dan hal ini pun juga melanda kehidupan tidak hanya orang-orang yang takut dan taat akan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga mengalami hal yang sedemikian ini, dampak dari adanya pandemi ini. Dan bagaimana cara hidup, bagaimana cara orang percaya tetap mempertahankan kehidupan rohaninya? Apakah mulai tergeser? Apakah sudah tergeser? Ataukah masih tetap menunjukkan satu cara hidup yang baik, cara hidup yang tepat sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara masalah cara hidup, maka apa yang berkaitan dengan cara hidup? Cara hidup adalah berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang dihidupi oleh orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kehidupan seperti apa? Ada yang berkaitan dengan pikiran, apa yang berkaitan dengan perasaan, apa yang berkaitan dengan kehendak di dalam hidup manusia yang telah percaya, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikiran, perasaan, kehendak yang dipraktekkan di dalam tubuh manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara hidupmu? Bagaimana pikiranmu? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana kehendakmu yang diwujud nyatakan lewat praktek hidup tubuh yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita bagaimana? Perasaan kita bagaimana? Kehendak kita bagaimana? Itu adalah berkaitan dengan kehidupan orang yang percaya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita untuk mengatasi semuanya? Pikiran, mau tidak mau, kita diperhadapkan juga dengan ketakutan, kecemasan, dengan pandemi yang ada. Batuk, pilek, flu, demam. Apa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang yang percaya? Manakala seseorang yang percaya mendengar tetangga kita, teman kita, batuk, pilek, flu, demam, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang hendak kita lakukan untuk meresponi semuanya itu? Pastilah secara manusia orang akan merasakan takut, orang merasakan cemas, orang merasakan khawatir. Jangan sampai orang ini mendekat kepadaku, jangan sampai orang ini bersentuhan denganku, jangan sampai orang ini mendekat kepadaku. Karena apa? Takut. Karena apa? Cemas. Jangan-jangan ini bukan batuk biasa. Jangan-jangan ini adalah seperti yang kebanyakan orang sedang alami, yaitu kedatangan tamu Omikron. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Hal-hal yang sedemikian itu bisa membuat orang untuk menunjukkan satu sikap langkah laku yang tidak dikenan oleh Tuhan. Karena bisa saja orang menjauhi, bisa saja orang mencoba untuk menarik diri. Dan bahkan manakala seseorang yang terjangkit, manakala seseorang mengalami hal yang demikian itu, maka keberadaan dirinya mengatakan, takut, jiwaku sangat cemas, jiwaku sangat gundah gulana dengan keberadaan sakit penyakit yang aku alami. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara hidup, bagaimana cara seseorang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan mensikapi hal yang demikian ini? Pikiran, perasaan, kehendak kita, bagaimana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara hidup tidak hanya pada saat tertentu saja. Cara hidup tidak hanya ditunjukkan, dipraktekkan pada saat seseorang berada di depan orang, berada di satu komunitas tertentu, pada saat sendiri, pada saat berada bersama-sama dengan keluarga. Tidak. Tetapi cara hidup adalah berkaitan dengan apa yang ada dalam benak, pemikiran, perasaan, dan kehendak pada saat orang itu hidup menumpang di dunia ini. Jadi berbicara tentang cara hidup adalah hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, kehendak manakala orang itu hidup menumpang di dunia ini, menjadi satu gaya, menjadi satu cara yang mempola dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka perhatikanlah baik-baik, jangan sampai keadaan-keadaan yang mencemaskan, keadaan-keadaan yang menakutkan kehidupan orang yang percaya ini mempola menjadi satu gaya, sehingga manakala keadaan-keadaan ini telah berlalu, keadaan-keadaan ini telah lewat, jangan sampai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya keadaan itu telah lalu, keadaan itu telah lewat, sehingga orang itu tetap ada di dalam gaya cara hidup yang sedemikian ini, melupakan Tuhan, dan bahkan mencoba untuk mengabaikan sanak saudara, famili, atau tetangga kanan kiri muka belakang, dan gaya hidupnya masih tetap sama seperti pada saat keadaan yang menegangkan, yang mencemaskan itu mencoba menguasai diri dan kehidupan seseorang itu.
Oleh sebab itu perhatikan baik-baik, jangan sampai keadaan saat ini yang meskipun sulit, keadaan saat ini yang meskipun membuat kita sekalian cemas, takut, khawatir, gentar, tetapi jangan sampai hal itu mempola menjadi satu gaya dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dilalu lewatkan, diberikan satu kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita tetap ada sampai saat ini. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita untuk kita mencoba untuk memproteksi diri kita, bukan karena kuat dan gagah kita mencoba untuk kita mengatasi berbagai macam kesulitan, tetapi ini semua adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Ini semua adalah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga dimanapun kita berada, baik rekan-rekan yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan siaran ini via YouTube, semua kalau kita hidup, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Ini semua adalah karena anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Jangan batasi apapun lagi. Prokes tetap, tetapi jangan batasi. Jangan kita hidup dalam satu cengkeraman gaya-gaya lama, karena semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Bergaul, silakan bergaul. Berkomunikasi dengan yang lain, silakan berkomunikasi dengan yang lainnya. Jangan sampai seseorang manakala berhubungan dengan kita sekalian merasa tersinggung atau bagaimana, tetapi juga tetap berada pada satu kondisi protokol kesehatan. Amin. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap untuk menunjukkan gaya cara hidup anak-anak Tuhan, orang yang telah ditebus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian berikutnya kita melihat, kita memperhatikan bahwa kenapa kita harus tetap eksis menunjukkan cara hidup orang yang telah ditebus, adalah bahwasanya ada alasan-alasan yang banyak sehingga kita tetap menunjukkan hidup yang kudus. Alasan mengapa kita tetap hidup kudus adalah karena siapa yang memanggil kita. Pada bagian nats yang kita baca adalah menunjukkan karena yang memanggil kita adalah kudus. Yang memanggil kita adalah kudus. Yang memanggil kita adalah Allah. Allah itu adalah kudus adanya. Karena yang memanggil kita adalah Allah yang adalah kudus adanya, maka kita juga harus tetap menunjukkan satu cara gaya hidup yang kudus. Senantiasa menyembah Dia, senantiasa mengagungkan Dia, senantiasa meninggikan Dia. Pada uraian di depan tadi saya sampaikan bahwa gaya hidup kudus kita adalah dengan cara tidak mengurangi intensitas seseorang bergaul, berbuat baik dengan banyak orang, dan menunjukkan sikap bakti ibadah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apakah memiliki satu kesempatan untuk beribadah bersama-sama, ataukah memiliki satu kesempatan beribadah untuk berada di satu ruangan tertentu, maka tunjukkan dan lakukanlah semuanya itu, ya, baik dalam beribadah kepada Tuhan, baik dalam sikap langkah laku kehidupan nyata kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, pribadi lepas pribadi, kita tetap harus melakukannya. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Allah yang memanggil kita adalah kudus adanya. Yang memanggil kita kudus, maka kita harus juga
memiliki cara gaya hidup yang kudus. Amin. Ini yang harus ada. Ini yang harus kita mengerti. Kita harus pahami semuanya. Yang memanggil kita adalah kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pernah manakala diperhadapkan untuk menjadi penyambut tamu, maka apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sebagai penyambut tamu? Yang akan disambut adalah orang-orang yang luar biasa. Manakala Bapak Ibu Saudara berkesempatan menyambut petinggi di suatu daerah, maka apapun yang Bapak Ibu Saudara kenakan, baik pakaian, ya, baik segenap keberadaan diri, maka Bapak Ibu Saudara akan berkonsentrasi, memberikan satu tutur kata, memberikan satu rona wajah yang luar biasa untuk menyambut orang nomor satu di daerahmu. Memberikan yang terbaik. Karena apa? Yang disambut adalah orang nomor satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini yang memanggil kita adalah Tuhan Allah yang kudus adanya. Oleh sebab itu yang kita mau temui adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Dia yang adalah kudus, maka kita juga harus menunjukkan keberadaan dengan kualitas yang kudus adanya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang berikutnya adalah bahwa yang kita panggil Bapa adalah yang menghakimi semua orang, yang tidak memandang rupa, akan menghakimi berbagai macam perbuatan-perbuatan setiap manusia. Oleh sebab itu, manakala seseorang mengetahui bahwa yang memanggil kita adalah kudus adanya, dan yang kita juga sebut, sapa, panggil dia adalah dengan sebutan Bapa, maka karena dengan kekuasaannya di mana dia tidak memandang rupa, menghakimi segala bentuk perbuatan, maka kita juga harus dengan penuh takut, hormat kepada yang memanggil kita. Oleh sebab itu, segenap keberadaan kita, pikiran, perasaan, dan kehendak selama hidup di dunia, bukan hanya pada saat seseorang beribadah, bukan hanya saat seseorang datang kepada Tuhan saja. Seseorang itu menunjukkan kekudusan, seseorang itu menunjukkan takut dan hormat. Tidak, tetapi selama seseorang itu hidup menumpang di dunia, tunjukkan takut dan hormat senantiasa. Amin. Berikutnya alasan adalah bahwasanya penebusan yang telah dilakukan adalah penebusan dengan darah yang mahal, bukan dengan darah yang murah. Tetapi disebutkan bahwa penebusan kita bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang manakala menggadaikan sesuatu di pegadaian. Maka barang itu sesungguhnya mahal harganya. Seharga misalnya 100 juta. Maka penebusannya tidak semahal harga yang ada pada barang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah penebusan yang murah, yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ada, yang pernah menggadaikan barangnya di tempat pegadaian.
Tetapi diri kita, kehidupan kita ditebus dengan barang yang bukan fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas. Tuhan menebus kita, tetapi disebutkan bahwa kita ditebus dengan barang yang bukan fana, bukan berasal dari perak ataupun emas, ya, tetapi dari Allah sendiri yang menebus. Allah sendiri yang menebus kita sehingga kita lepas daripada pasar budak dosa. Kita ditebus oleh Tuhan, dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan. Kita semuanya memiliki satu kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik. Itulah yang diwariskan oleh nenek moyang kita terlebih dahulu, untuk cenderung berbuat dosa, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ingatlah, manakala Bapak, Ibu, Saudara, dan saya cenderung ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, maka sesungguhnya semuanya itu telah ditebus oleh Tuhan. Semuanya itu telah dilakukan oleh Tuhan untuk membuat kita lepas dari berbuat yang tidak baik, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin menjadi lebih baik, semakin hari semakin menjadi lebih berkenan di pemandangan Bapa di surga. Ini jadi ada kemampuan untuk kita berbuat yang lebih baik lagi. Dan kemampuan itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kita harus sadari, kita harus pahami hal itu baik-baik. Karena tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari warisan perbuatan untuk cenderung ke arah yang tidak baik yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kalau seseorang tidak ditebus oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah alasan kenapa kita harus menunjukkan cara hidup orang yang telah ditebus, mempertahankan kehidupan kekudusan, mempertahankan kehidupan untuk kudus. Semakin hari semakin diperbarui oleh Tuhan dalam segenap langkah laku hidup kita, karena kita mengetahui, menyadari banyak sekali alasan. Dan berikutnya adalah bahwasanya kita memiliki satu alasan kenapa kita harus mempertahankan untuk tetap hidup di dalam kekudusan, adalah karena melalui Dia yang telah menebus kita sampai kepada Allah. Omongan kita bisa berkomunikasi, kita bisa terhubung lagi dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apa? Iman kita, sehingga apa? Pengharapan kita tidak terhambat, tetapi tertuju kepada Allah. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita mengerti, sehingga iman kita bukan suatu hal yang sia-sia, pengharapan kita bukan satu hal yang sia-sia, tetapi iman dan pengharapan kita sampai kepada Allah, tertuju kepada Allah, dan Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah menyelidik di dalam hati yang paling dalam, maka Allah akan mencurahkan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itulah kita, orang yang telah ditebus, kita harus tetap terus menunjukkan cara hidup orang yang telah ditebus. Amin. Amin. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, menunjukkan satu hubungan yang lebih berkualitas lagi dengan Tuhan, dan juga berhubungan dengan sesama di muka belakang, di antara kita. Tunjukkan, jangan karena kesulitan hidup yang ada pada beberapa waktu terakhir ini yang mengkondisikan, tidak terkecuali dalam kehidupan anak-anak Tuhan.
membuat anak-anak Tuhan lupa Tuhan, kurang intent dengan Tuhan. Tetap berdoa, tetap bersembahyanglah kepada Tuhan, dan berbuat baiklah kepada sesama. Itulah himbauan, saran, nasihat Tuhan lewat hambanya Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang yang mendahului kita dan juga kepada kita sekalian pada saat ini yang membaca nas kebenaran firman Tuhan saat ini, sehingga gaya hidup kita, cara hidup kita, masa kita hidup menumbang di dunia ini tidak terpola karena sebuah kesulitan hidup sehingga seseorang egois, sehingga seseorang melupakan Tuhan dan mengedepankan ini kemampuan. Jangan, tetapi milikilah cara hidup orang yang telah ditebus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk pada dan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hosana bagimu ya Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Kami tidak mau pola dari dunia ini. Kami tidak mau hidup seperti patron dari dunia yang mengkondisikan kami, sehingga kami tidak memunculkan satu kualitas hidup menyembah sebagai pengagum. Dibiarkan ya Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus. Itulah patron dan pola kami, karena Engkau adalah Bapa kami, karena Engkau adalah yang telah melakukan karya penebusan, sehingga doa, harapan, iman kami memiliki satu kepastian untuk Engkau terima dan Engkau terima. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Ku sembah terpatri dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh berperilaku yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki terjadi di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Engkau memberkati kami sekalian yang ada di tempat ini, dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube. Pernaman Kisah-Mu nyata atas kami sekalian. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah ini yang mengupayakan adanya kesejahteraan negeri kami tercinta. Tuhan, Engkau memberkati yang mengupayakan untuk kesehatan, mengupayakan untuk keharmonisan hubungan dan peningkatan taraf kehidupan. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia.
Secara khusus Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum TNI, Polri, jajaran kehakiman, jaksaan. Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian, sehingga boleh terciptalah situasi kondisi yang kondusif dalam berbangsa dan bernegara di negeri kami tercinta Indonesia. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami sungguh masyarakat ke dalam kami penghasilan, berkah-Mu nyata tercurah atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka sekalian. Dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran TV YouTube, namun kasih yang nyata atas mereka sekalian. Kami tidak tahu apapun yang menjadi bahan pergumulan mereka semuanya. Namun Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang menyelidik di kedalaman hati yang paling dalam. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus Kristus, dengan berbagai macam perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh menerima setiap jawab dari seru doa yang kami panjatkan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pernawan kasih-Mu nyata atas kami sekalian. Dan saat ini ya Bapa, kami masyarakat seminggu yang akan kami lalui tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah ya Tuhan, segala pimpinan penyertaan yang daripada-Mu saja kiranya nyata menaungi segenap kehidupan kami. Apapun yang menjadi beban pergumulan kami, ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Allah Israel, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana kami berseru, di mana kami berserah, kami berharap, biarkanlah ya Tuhan, segala campur tangan-Mu itu kami rindu nanti harapkan. Dan biarkanlah segala jawab dari seluruh doa itu kami minta melalui doa yang Tuhan ajarkan pada para murid-Mu yang demikian bunyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita sekalian boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Tetap memiliki cara hidup orang yang ditebus Tuhan. Salam, selamat berhari Minggu.